Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Saputra, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Raden Patah Palembang. Video ini dibuat pada tanggal 10 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau siap, aksen dulu ya. Afika Sahira Putri, Alexa Asa Janita. Materi kita kemarin sampai mana? Sampai apa kemarin, minggu kemarin kita belajar? Tentang gibah, menghindari gibah ya. Oke, sebelum kita masuk materi sekarang, materi yang akan kita pelajari hari ini, coba siapa di antara kalian yang kira-kira masih ingat apa itu gibah? Oke, coba Pak Tir. Gibah menurut pengertian bahasa adalah memuji, membicarakan aib orang lain. Sedangkan gibah menurut pengertian istilah syariat adalah membicarakan keburukan orang lain, sedangkan orang lain tidak ada di hadapannya. Dan hal itu tidak menyukainya. Islam melarang meluknya untuk melakukan gibah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Tir. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang menghindari gibah, untuk ini kita akan belajar tentang Islam menganjurkan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna tabayun dalam kehidupan sehari-hari dan bermedia sosial dengan benar. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 185. Kalau sudah ketemu, coba perhatikan. Misal ada kasus seperti ini. Misal Asa kemarin itu nggak sekolah, ya. Hari ini Asa tiba-tiba sekolah. Pas Asa sekolah, langsung dihampiri oleh Saskia. Saskia bilang, ya, Asa, kata si Rafa kemarin, kamu itu, ya, bukan sakit pas sekolah, tapi kamu itu jalan-jalan ke mall. Oke, kalau kalian mendapatkan informasi seperti ini dari teman kalian, pertanyaan Pak, apa yang kalian lakukan? Mencari tahu terlebih dahulu. Nah, mencari tahu terlebih dahulu itu adalah tabayun. Hari ini kita akan belajar tentang tabayun. Sebelumnya Pak mau tanya dulu sebelum kita masuk materi, apa itu tabayun? Ada yang tahu apa itu tabayun? Kira-kira menurutmu, menurut sepemahamanmu sebelum kita belajar, apa itu tabayun? Siapa yang bisa? Coba Asa. Tabayun itu adalah proses kita dalam mencari kebenaran suatu berita atau informasi supaya informasi tersebut menjadi jelas sehingga hal-hal seperti kesalahpahaman tidak terjadi. Contohnya, ketika kalian mendengar teman kalian panggil mereka, jangan langsung mengira bahwa teman kalian bermasalah, tapi cari tahu dulu kebenarannya. Bisa jadi teman kalian dipanggil karena gurunya minta hadir. Ya, ada yang lain? Oke, coba Saskia. Jadi, menurut Saskia, tabayun itu adalah sikap meneliti atau mencari tahu dulu informasi terkait dengan informasi yang ada, tanpa langsung bertindak lebih jauh dari sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk Saskia sama Asa. Tabayun itu bahasa sederhana kita supaya mudah dimengerti, itu adalah klarifikasi dulu. Klarifikasi tentang apa, Pak? Klarifikasi tentang suatu berita atau informasi yang kita dapat, ya. Sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu materi tentang tabayun. Pahami apa itu tabayun, ya? Silakan di buku 181. Gimana? Sudah dibaca? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, coba silahkan berkelompok. Kita buat 3 kelompok. Silakan cari kelompoknya masing-masing.
kita cari, coba buka media sosialnya, boleh di YouTube, boleh di Facebook, boleh di Google, tapi bukan Google aja, ya, bukan Google. Cari kasus yang berhubungan dengan tabayun. Kita ambil kasus yang kemarin sempat viral itu, coba ketik di situ ya, coba kalian cari tentang kasus David Ozora. Sudah ketemu? Sudah? Oke. Ya, kalau sudah ketemu, silahkan kalian baca, kalian pahami ya, sebelum didiskusikan. Oke, perhatikan dulu di sini. Perhatikan. Nah, kalau kalian sudah menemukan kasusnya, ya, kalian silahkan nanti diskusikan, pecahkan masalahnya. Informasi tersebut. Oke, dengarkan. Kalian baca kasus itu di HP kalian, ya. Terus kalian diskusikan. Yang pertama kalian diskusikan dengan teman kalian. Pertama, teliti akar utama dari kasus itu. Kira-kira kasus itu tuh tentang apa? Paham? Oke, yang kedua, setelah kalian tahu kasusnya dan tadi sudah membaca tentang tabayun, kalian hubungkan kira-kira apa hubungan kasus itu dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Apa hubungannya? Paham apa hubungan kasus itu? Yang ketiga, terus bagaimana seharusnya para tokoh utama itu menghadapi informasi, ya, yang datang ke mereka. Bagaimana mereka harus bersikap? Paham? Oke, sekarang silakan diskusikan dengan teman-temanmu. Pak beri waktu 10 menit untuk mendiskusikannya ya. Kalau nggak ngerti boleh ditanyakan. Boleh juga pakai buku, pakai apa untuk diskusi. Ya, dicatat bila perlu hasil diskusinya. Pecahkan 3 masalah itu. Ini kalau mereka dapat informasi dari temannya, kira-kira mereka mau ngapain? Sudah siap persentase? Iya, Pak. Sudah terjawab kira-kira, sudah terpecahkan masalah di nomor 1, 2, dan 3? Sudah, Pak. Kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, kelompok 3? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan semuanya berdiri sebelum kita persentase. Kita bermain terlebih dahulu. Oke, silakan semuanya berdiri per kelompok. Ya. Oke. Perhatikan aturannya, aturan mainnya. Bola ini nanti akan berjalan, ya. Kalau kita mulai salawatan, bola ini nanti akan mulai berjalan ke setiap kelompok. Dari kelompok 1 oper ke kelompok 2, tapi jangan dilempar ya. Oper ke kelompok 3, oper lagi ke kelompok 2, oper lagi ke kelompok 1, seterusnya. Yang dapat bola ini tetap berdiri kelompoknya, mulai persentase, yang tidak dapat duduk. Dan kita mulai lagi. Terus paham? Oke. Kita mulai ya, kita harus salawatan. Wa kulli mujahidillah bi amril badri ya Allah. Stop. Oke. Duduk. Kelompok lain, silakan kelompok 2 mulai persentase. Apa kira-kira hubungan, apa kira-kira yang menjadi akar utama dari kasus itu? Oke, silahkan. Baik Pak, berdasarkan studi kasus yang dilansir dari tempo.com, data Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut pidana terhadap Mario Dandi sebesar 120 miliar rupiah dan dikenakan penjara selama 12 tahun akibat kasus yang mengakibatkan David Ozora mengalami tifus axonal injury stage 2 dan diperkirakan tidak dapat sembuh 100%. Menurut kelompok kami, hubungan surat Al-Hujurat ayat 6 di kasus ini adalah Mario Dandi tidak mencari tahu dulu apakah benar
berita yang disampaikan oleh anak Tasya yaitu pacarnya. Sedangkan di Al-Hujurat Allah mengatakan bagi siapa orang yang datang kepadamu membawa berita, lebih baik kita mencari tahu dulu apakah berita yang disampaikannya. Sedangkan Namari Dandi, dia langsung percaya bahwa berita yang disampaikan pacarnya itu adalah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang kita bermain bola lagi. Ke kelompok 1 ya. Oke. Salamullah ala Yasin Habibillah. Stop. Oke, duduk kelompok lain. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 3. Anastasia bercerita kepada Mari Dandi bahwa dulu ia pernah dilecehkan oleh David Ozora. Tanpa pikir panjang, Mari Dandi pun langsung terbawa emosi. Jadi kelompok kami dalam kasus ini ada dua tokoh yang salah, yaitu Anastasia dan Mari Dandi. Salah Anastasia adalah menjadi mantannya yang bernama David Ozora, dan salah Mari Dandi adalah langsung percaya perkataan Anastasia dan tidak melakukan tabayun. Padahal surat Al-Hujurat ayat 6 menyuruh kita untuk melakukan tabayun sebelum bertindak mencari informasi yang sebenarnya. Menurut kasus penganiayaan dari Ozora, dalam menghadapi masalah tersebut, terutama kita harus mencari kejelasan dan verifikasi terhadap suatu informasi sebelum bertindak. Menyebarkannya, kasus ini menunjukkan bagaimana pola asuh yang permisif bisa bermutu, perilaku agresif, dan bagaimana kekerasan bisa menyebabkan trauma yang berkelanjutan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Sekarang semuanya kembali berdiri. Oke, siap ya? Salatullah, salamullah. Stop. Silakan presentasikan oleh kelompok 1. Setelah mendengar informasi tersebut, Maria Dandi langsung tersulut emosi dan juga menelpon David Ozora untuk mengajak bertemu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik membawa suatu berita kepada kalian, maka tulislah dan semat dalam burung tabayun, agar kalian tidak mensalahkan suatu kaum dengan kebodohan yang akhirnya kalian akan menyesal. Seperti yang sudah dijelaskan Asya tadi, seharusnya semua menerapkan sikap tabayun agar tidak melukai bahkan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Perhatikan di sini. Paham tabayun? Paham. Sudah paham apa hubungan kasus itu dengan tabayun? Oke, perhatikan sini ya. Pak jelaskan. Materi kita hari ini adalah judulnya Islam menganjurkan tabayun. Tabayun secara bahasa itu berasal dari kata bayanan yubayinu yang artinya kejelasan, kebenaran atau verifikasi atau mencari tahu kebenaran terlebih dahulu. Sedangkan menurut syariat Islam, tabayun itu adalah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kejelasan, mencari tahu terlebih dahulu terhadap suatu informasi yang didapat. Ya, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah telah membimbing setiap hambanya. Kata Allah, apabila orang fasik datang kepadamu. Apabila orang fasik datang kepadamu. Pak, siapa yang dikatakan orang fasik? Orang fasik itu bahasa kita supaya mudah dimengerti. Orang fasik itu adalah orang yang dia masih bisa berbohong, dia tidak mudah dipercaya, orang yang suka mengadu domba. Bahasa sederhana kita supaya mudah memahami apa itu orang fasik. Ya, nah, orang fasik itu adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa, Pak? Orang yang tidak takut dengan Allah. Takut dengan Allah itu dibuktikan dengan dua, ya, menjalankan semua yang diperintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Ketika kalian mendapat informasi,
ya, disampaikan oleh temanmu, disampaikan oleh keluargamu, disampaikan oleh siapapun kepadamu, maka Allah bilang jangan langsung percaya, cari tahu dulu kebenarannya, benar tidak yang disampaikan oleh temanmu itu. Anastasia mengatakan saya hampir dilecehkan oleh David Ozora, ya, saya hampir dilecehkan oleh David Ozora. Nah, Mario Dandi itu, ya, yang melakukan pengeroyokan itu, dia langsung percaya, disitulah kesalahannya. Padahal Allah sudah bilang dalam Quran surah Hujurat ayat 6, apabila orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka jangan percaya, teliti dulu. Harusnya yang dilakukan oleh Mario Dandi adalah dia mendatangi David Ozora, juga mendatangkan Anastasia, duduk bertiga. Dia tanya kira-kira benar tidak yang disampaikan oleh Agnes, supaya tahu kebenarannya. Tapi salahnya Mario Dandi di situ, dia langsung menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Anastasia di situ. Anastasia salah karena sikap tidak teliti daripada Mario Dandi. Akhirnya Mario Dandi mencelakakan David Ozora. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, coba simpulkan oleh kelompok 1. Kira-kira apa kesimpulannya? Supaya tidak terjadi sama dengan kasus itu. Apa kesimpulannya? Mencari tahu dulu kebenarannya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Coba silakan Muhammad Rafa. Apa yang mau ditanyakan? Apakah pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan tabayun itu ayat atau ajaran yang hanya ditunjukkan untuk orang Islam atau juga ditunjukkan untuk orang non-Islam? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Dalil tentang tabayun atau ajaran tentang tabayun ini, apakah ayat ini hanya ditujukan untuk orang Islam atau juga ditujukan untuk orang non-Islam? Sekarang sebelum Pak jawab, ada yang bisa jawab? Kira-kira ayat itu ditujukan untuk siapa? Hanya untuk orang Islam atau juga ditujukan untuk orang-orang non-Islam? Ayat tersebut ditunjukkan untuk semua orang karena kita sendiri bukan mengaitkan dengan agama maupun dengan konteks agamanya, melainkan dengan perilaku ataupun sikap perkataan kita sendiri. Perhatikan, di dalam Quran Allah itu ketika ingin memanggil hambanya, menyeru hambanya, Allah cuma menggunakan dua kalimat. Pertama Allah gunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, dan satu lagi ya ayyuhan nas. Kedua itu berbeda. Kalau ayat itu dibuka dengan kalimat ya ayyuhan nas, berarti ayat itu ditujukan untuk seluruh manusia. Tidak memandang dia Islam, tidak memandang dia Kristen. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat itu khusus ditujukan kepada orang Islam. Ya, itu tafsirnya. Ya. Kalau ayat itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti ayat itu ditujukan kepada khusus untuk orang Islam. Jadi tabayun itu adalah ajaran Islam. Berarti ayat ini ditujukan khusus untuk orang Islam. Paham? Terjawab Muhammad Rafa? Terjawab. Oke. Paham? Paham ya? Oke. Kalau paham, minggu depan kita belajar bab 10 tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Oke. Kalau paham, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.